Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada video sentimen kali ini, kita ingin membahas tentang salah satu emiten properti yang sedang menghebohkan market, yaitu APLN, Agung Podomoro. Jadi simpelnya gini, kalau kita lihat kinerja APLN di Q1, EPS dia 4, di Q2 minus 9 alias merugi. Namun di Q3 tiba-tiba EPS-nya 61. Itu kan melonjak tebal kan? Jadi mungkin beberapa pihak menanyakan, kok bisa melonjak tebal dan apakah ini dari kinerja? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, nanti saya ingin highlight dua hal. Nah, hal tersebut bisa kita lihat dari laporan keuangannya. Oke, kita buka satu-satu ya. Dari laporan keuangan APLN, saya bandingkan yang Q3 gimana, Q2 gimana, Q1 gimana. Dan menemukan ada dua hal unik. Yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah dari revenue. Revenue di Q3 meloncat. Dan ditelusuri kan, ada yang namanya catatan kaki pada laporan keuangan. Tugas kita sebagai investor adalah harus mau tahu, jangan mau tutup mata. Kan membeli sama dan membeli bisnis. Dan bila kita telusuri, ternyata ada revenue dari penjualan mall senilai 1,3 T. Lalu kalau kita lihat lagi di bawahnya, ada beban pokok penjualannya sekitar 600-an M lah. Nah ternyata APLN ada menjual mall Neo Soho, itu kan emang punya dia, di Q3 ini. Sehingga dicatatkan pada laporan keuangan. Story-nya mirip sama tahun lalu. Kalau tahun lalu, APLN menjual mall Central Park. Nah, di Q3 juga, kalau tahun ini yang dijual apa? Mall Neo Soho. Makanya bila kita perhatikan, ada lonjakan revenue di Q3. Nah, kalau misal hal kayak gini, ada istilahnya, yaitu kita sebut one-off. Karena bukan something yang bisa kamu lakukan tiap kuartal. Contohnya, mall ini udah saya jual. Apakah kuartal berikutnya saya bisa menjual mall yang sama? Ya nggak mungkin, kan barangnya udah nggak di kita. Hanya bisa terjadi sekali saja. Oke, jadi dari sana kita sudah tahu apa? Ada penjualan 1,3 T, modalnya sekitar 600, jadi ada net booster laba 700 M ya. Nah, fun fact lagi tentang revenue. Misalkan kita keluarkan penjualan ini. Oke lah, let's say tidak ada penjualan mall. Emangnya revenue-nya jadi gimana sih? Revenue APLN di Q1 1,2 T, di Q2 700 M. Kalau misalnya di Q3 tidak ada penjualan, ya kalau nggak salah angkanya sekitar 700 atau 900 M gitu, antara itu dua. Jadi sebenarnya nothing special dari sisi kinerja, hanya karena ketolong sama one off. Oke, tadi kan saya bilang ada dua hal yang pengen di-highlight. Itu baru yang pertama. Hal yang kedua, bila kita buka laporan keuangannya, ada ditulis ini, keuntungan lainnya 1,2 T. Keuntungan lainnya 1,2 T. Itu gede sekali loh nominalnya 1,2 T. Nah, ternyata story-nya gini. Bila kita perhatikan, kan ada yang namanya perusahaan menerbitkan obligasi kan. Contohnya, saya ambil contoh ICBP deh. ICBP terbitin obligasi senilai hampir 50 triliun. Nah, itu ketika suku bunga dolar lagi rendah-rendahnya, ICBP berhasil mengunci hutang dengan bunga rendah untuk jangka panjang 10 dan 30 tahun ke depan. Nah, obligasi itu sama kayak saham. Kalau orang bilang obligasi itu stabil, saya bilang Anda harus cek dulu obligasi. Obligasi ICBP tadi saya bilang, misalkan Anda beli dengan harga 100, terus Anda bilang, oke saya pengen jual sekarang, laku berapa sih? Paling laku harga 55-60 doang. Seperti itulah kondisinya. On the other hand, bisa juga obligasi naik. Jadi obligasi adalah semakin panjang periodenya, semakin dia fluktuatif terhadap pergerakan suku bunga, bisa dari suku bunga global maupun dari dalam negeri. Nah, APLN punya obligasi story-nya mirip. Misalkan Anda beli dulu barang 100, sekarang harga di marketnya berapa? Paling 60. Nah, yang dilakukan sama APLN adalah dia gali lubang tutup lubang. Dia bilang, halo bang saya pinjam uang dong sebanyak 60. Untuk apa? Saya pengen buyback, beli balik obligasi senilai 60 tadi. Nah, dari sana, itu kan seolah-olah dia beli barang seharga 60. Tapi barang ini kan value-nya sebetulnya kan ada sebanyak 100 kan. Cuman karena emang menurun aja. Nah, dari situ itu akan mencatatkan yang namanya laba lain-lain. Makanya muncul yang 1,2 T. Yang obligasi sendiri laba berapa sih? Kalau kita lihat di Q2 itu dia ada laba lain-lain 200 M, di Q3 1,2 T. Berarti ada kenaikan 1 T. Oke, saya recap bentar. Ada penjualan mall Neo Soho, laba 700 M. Habis itu dari obligasi ya mungkin give or take 1 T. Jadi kalau ditotal 1,7 T. Sekarang yuk kita bandingin sama ini. Laba sebelum pajak dia 1,4 T. Nah, artinya apa? Bila kita keluarkan itu dua, kinerja gimana? Ya not so good, itu sih yang saya bilang. Nah, kalau kayak gini gimana kita menyikapinya? Dalam jangka pendek, market itu tidak bisa diprediksi. Namun kalau dalam jangka panjang, patokan kita kan simple, fokus ke kinerja. Dan tentunya sebagai investor, kita fokusnya ke core profit, jangan ke yang one off gitu. Jadi yang ini untuk menambah wawasan kalian agar kedepannya bisa semakin teredukasi. Oke, semoga bermanfaat and see you guys in the next video. Bye-bye!